kita pagi-pagi udah ada di depan Lamping Sari. Kalian kalau misalnya yang suka lewat ke Cikajang nih, ke daerah Cikajang pasti udah terkenal banget deh yang namanya sate Lamping Sari. Kalau misalnya belum pernah ke sini harus cobain banget. Dan ini adalah salah satu bisnis dari orang tua mahasiswa Fakultas Kewirausahaan. Kita pengen tahu dan pengen ngobrol-ngobrol lebih lengkap lagi dengan orang tua mahasiswa kenapa pengen menyekolahkan atau mengkuliahkan anaknya di Fakultas Kewirausahaan. Yuk kita masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Apa kabar, Ibu? Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Anissa gimana, apa kabar? Alhamdulillah sehat, Bu. Oke, kita sekarang udah bersama dengan Anissa dari Fakultas Kewirausahaan dan juga bersama orang tua dari Anissa. Ibu siapa, Ibu? Mohon maaf. Nama saya Ibu Nur Hasanah. Ibu Nur Hasanah. Ibu, kita ngobrol-ngobrol santai aja ya, Bu ya. Aku juga jadi tegang nih, kayak pertama kalinya ngobrol dengan orang tua dari mahasiswa Fakultas Kewirausahaan. Ibu udah mulai usaha ini dari kapan sih, Bu? Kalau merintis udah dari tahun 2004 sebenarnya. Dari 2004. Ya, benar-benar dari nol, Neng. Jadi nggak langsung kayak sekarang begini gitu. Jadi waktu dulu kan di sebelah warungnya masih gubuk bambu. Kalau dulu ya dari mulai merintis itu cuma setengah kilo daging. Dari setengah kilo Dari daging. setengah kilo daging. Alhamdulillah sekarang ada kepercayaan dari konsumen bisa bertahan sampai 2022 sekarang. 2022 dari 2004. Jualan sate. Awalnya bener-bener sate aja, Bu. Awalnya kan sama ibu almarhum. Iya. Ibu megangnya ayam goreng sama karedok, terus saya yang merintis sate. Oh, jadi bener-bener bisnisnya bareng sama orang tua. Sama orang tua, belajar gimana caranya berjualan. Tapi masih otodidak gitu. Oh, masih otodidak. Belum ada ilmunya gitu, Neng. Tapi langsung di sini, Bu, tempatnya. Tempatnya dulu di sebelah. Oh, di sebelah. Yang dulu cuma itu tempatnya punya saudara gitu, jadi ngontrak. Oh, jadi Kalau ngontrak. sekarang alhamdulillah tempat sendiri. Semua punya Ibu berarti ya. Alhamdulillah. Kalau yang sebelah sini, sebelah sana peninggalan ibu sama Oh, itu kakak. peninggalan Iya. Ibu. Kayak Ibu gimana jatuh bangunnya gitu ya, kalau misalnya kita ngomongin Lamping Sari itu udah terkenal banget lah di Cisurupan. Ini daerah Cisurupan ya, Iya. namanya. Kayak Cisurupan. kalau misalnya mau sate ya udah pasti ke Lamping Sari dan selalu penuh. Kalau misalnya mau ke sini Alhamdulillah. siang-siang tuh bener-bener deh, Bu. Alhamdulillah. Jatuh bangunnya itu kita melewatinya dengan apa ya namanya? Kita lalui aja gitu. Langsung aja, Bu, kita merintis. jalani aja gitu. Jalani aja gitu. Kadang ada masukan juga dari konsumen, misalnya teh bumbunya pakai ini gitu. Jadi waktu pertama merintis sampai sekarang ada masukan alhamdulillah dari konsumen juga yang mendukung sampai sekarang. Jadi dari pertama kita jualan sampai sekarang udah 18 tahun ada konsumen yang masih setia gitu, Neng. Alhamdulillah. Berarti itu. udah tua dong, Bu ya, konsumennya juga. Iya. Secara Ibu masih muda kayak gitu. Berarti Ibu start bisnis di usia berapa tuh, Bu? Waktu itu di usia 27 tahun. Oh, 27 tahun, Iya. masih muda banget. Waktu hamil anak kedua. Nah, Ibu kalau misalnya sate kan itu adalah makanan yang istilahnya apa ya, makanan sehari-hari misalnya orang gitu, Iya. atau makanan yang sering banget dicari sama orang lain. Gimana cara Ibu berinovasinya? Caranya ya kita mempertahankan rasa supaya rasanya itu khas, dikenang orang, jadi orang bisa balik lagi, bisa membedakan gitu, Neng. Oh, ini sate Lamping Sari gitu. Kadang anak-anak juga, oh dikasih misalnya jajan di sini satenya udah habis, dikasih sate sama sate dari tempat yang lain, bisa membedakan gitu, Neng. Oh, ini mah bukan sate Lamping Sari, beda rasanya gitu. Oh, jadi udah punya ciri khas Iya, tersendiri punya gitu ya, ciri Bu? khas tersendiri di lidah konsumen gitu. Jadi Ya, alhamdulillah. yang mau balik lagi itu udah pasti merindukan gitu ya sate Lamping Sari ini gitu. Alhamdulillah, Karena jadi bisa bumbunya khas gitu ya, Bu. dibedakan gitu dari bumbunya.
Terus dari apa dagingnya juga kan dibumbuin dulu. Nah kalau di sini kedepannya biar lebih berkembang lagi usahanya. Halo, kita sekarang lagi nungguin makanannya dari Lamping Sari. Nah, ini di sini tuh udah ada jus. Kita minum dulu ya. Jus dirsak guys. Terus di sini ada yang menu favoritnya juga karedok. Terus nanti satenya belum datang. Jadi makanan di sini tuh yang paling favoritnya itu sate kambing. Oh, kalau misalnya kalian harus cobain, apalagi pas lagi darah rendah kayak gini. Makan sate kambing, coba bayangin kayak langsung ting, langsung on. Terus ada sate sapi, sate ayam, nggak ada sate biawak, nggak ada ya, mohon maaf. Terus di gulenya ini ada gulai kambing, sapi, sop kaki. Aduh, mantap gak tuh? Ini mau kita review semua nggak? Kalau misalnya kita review semua, nanti bisa-bisa pulang-pulang kolesterol kejang-kejang nih. Ayamnya juga ada yang goreng, bakar, bakakak. Kalau misalnya mukbang di sini, ya ampun, kebayang gak sih kayak, ya ampun gitu. Yang paling favorit aku di sini adalah cilok goreng isi. Ya ampun, itu enak banget, mau nangis. Terus pisang goreng crispy-nya juga enak. Ada comro, ada pais pejit hayam, coba bayangin. Pais pejit hayam. Terus ada pais ayam. Pais ayam sama pais ayam apa bedanya? Kalau pais ayam itu bahasa Sunda, kalau pepes ayam bahasa Indonesia. Apaan sih? Karedok, ini nih karedoknya, ya ampun, ini menggiurkan sekali. Wah, ini satenya udah dateng guys. Ini sate ayamnya. Terus yang ini sate kambing. Aduh, pengen makan semua gak sih? Tapi takut diadu kalau misalnya makan kambing dan ayam. Ntar perut aku berkulibek-kulibek. Oke, terus setelah itu ini ada apa Bu? Sate domba, ayam, sapi. Oh, ini sapi. Masya Allah, Ibu hatur nuhun pisan, sudah disajikan semua makanan Nusantara Indonesia. Wah, makanannya udah ada di sini semua Ibu. Ini dimulai dari sate ayam, domba, dan sapi. Kita cobain satu-satu dengan karedoknya. Tapi nggak gulai ya Bu ya, karena lagi diet, mohon maaf ini. Sok-sokan diet ya, lagi kayak gini wah Ibu ya, makan-makan aja kita. Ibu, ayo kita ambil nasinya. Bareng-bareng ayo makannya, sendirian malah. Untuk menciptakan sate yang enak gitu, tipsnya dari cara memotong. Jadi si antara daging, kalau terutama yang domba sama sapi kan ada serat-seratnya, itu yang harus diperhatikan gitu kalau bahasa orang Sundanya. Nah, terus Bu, biasanya emang ada Bu cara motongnya beda gitu kalau misalnya sate apa namanya? Domba, sapi gitu. Ya kalau misalnya asal ngurut gitunya kalau bahasa Sundanya, jadi lihat alot ke satenya. Jadi yang rahasianya biar tidak alot, jadi harus teliti dalam memotong dagingnya. Kita cobain aja kali ya, biar dimulai dari sate dombanya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga dicoba. Ibu ditampi. Mangga, Neng. Sarang karedok, Neng. Karedok. Kalau anak-anak zaman sekarang kalau makanan enak harus goyang-goyang. Enak banget. Aduh, ini kelihatan banget ya belum sarapannya, mohon maaf. Sarapan dulu. Sarapannya sama sate. Iya. Kalau ini Bu dagingnya apa Bu? Dari daging sapi bagian apa biasanya? Biasanya nggak terlalu. Jadi pokoknya daging jadi nggak ada spesialisasinya gitu nih. Yang penting mah potongnya aja gitu ya Bu, cara potong. Harus teliti. Kalau ayam juga sama?
Kalau ayam dada, kalau ayam. Oh, dada ya? Dada, iya. Cocok nih buat yang lagi diet karena satenya dada. Kita cobain pakai bumbu Kecap. kecapnya. Iya. Ini kayak ala-ala Marangi gitu ya, Bu ya? Iya. Terus Bu, selain itu kan sekarang tuh ada ya, Bu ya, sate taichan gitu. Iya. Nah, Ibu nggak pengen bikin juga gitu? Kayak Belum merubah kepikiran gitu, merubah tapi cita rasa. yang mau kan kebetulan ada kolam gitu Neng lagi ikan bawal. Nyobain mungkin kedepannya ada menu baru sate ikan bawal. Wah, sate mungkin. ikan. Bulan kedepannya Inovasinya ada tambah inovasi, banyak ya, Bu. iya. Ada sate bawal, terus sate apa lagi? Lele bisa nggak Bu jadi sate? Tadi anak-anak nanyain sate biawak ada nggak? Parah. Iya, rencananya ikan bawal mungkin bisa di sate gitu kan. Ikan bawal kalau udah besar-besar dagingnya Padat ya, Bu. padat ya. Mudah-mudahan terrealisasi. Amin. Jadi kan orang-orang aneh juga tuh sate ikan bawal kayak gimana? Kalau misalnya untuk dari bumbunya sendiri, Bu, mau ada inovasi tambahan bumbu lain? Mungkin mempertahankan dulu yang sudah ada. Kan kita udah punya ciri khas gitu Neng. Kedepannya kalau nggak dirubah mungkin yang ada aja dipertahankan. Iya, harus gitu. dipertahankan karena ciri khasnya itu sangat penting ya, Bu, kalau misalnya Iya. untuk rumah makan yang legend gitu. Harus Alhamdulillah. cita rasanya harus dipertahankan. Dipertahankan. Alhamdulillah kita udah selesai ngobrol-ngobrol bersama owner dari Lamping Sari yang merupakan salah satu orang tua mahasiswa dari Fakultas Kewirausahaan. Terus kita juga udah makan-makan sate ayam, sate domba, sate sapi. Ini kayak udah berinteraksi di dalam perut. Kayaknya bentar lagi harus tidur siang nih. Sampai ketemu lagi di vlog berikutnya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama orang tua mahasiswa, terus mahasiswa-mahasiswa yang punya bisnis dari Fakultas Kewirausahaan. Tunggu dia. Emang kenapa dibawa motornya?